bagian ini saya akan menjelaskan struktur data yang menjadi fondasi sistem sekaligus seluruh codingan yang membangun sistem BPJS dari awal sampai akhir. Nah, yang pertama di situ kita akan menjelaskan import library. Nah, pada bagian ini digunakan beberapa library. Yang pertama itu Tinter, digunakan untuk membuat tampilan GUI. Yang kedua, TTK digunakan untuk komponen seperti combo box dan preview. Yang ketiga, Masterbox digunakan untuk menampilkan pesan. Yang keempat, Random digunakan untuk membuat nomor kartu BPJS secara otomatis. Yang kelima, The Queue digunakan sebagai struktur data queue atau antrian. Lanjut kita ke bagian codingan kelas calon peserta BPJS. Nah, kelas ini berfungsi sebagai blueprint atau cetak data calon peserta BPJS. Nah, di dalamnya itu terdapat nama, NIK, tanggal lahir, paskes, dan kelas rawat. Nah, selain itu terdapat status awal seperti ID kartu dan status aktif. Nah, artinya itu peserta belum memiliki kartu dan masih menunggu divalidasi. Program ini juga menentukan tarif iuran berdasarkan kelas yang dipilih. Nah, di sini kami terdapat ada kelas 1 seharga 150.000, kelas 2 seharga 100.000, kelas 3 seharga 35.000. Nah, itu tergantung peserta memilihnya tersebut. Nah, lanjut kita ke codingan selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan apa itu kelas BPJS Manajemen Sistem. Nah, fungsinya itu untuk pusat pengolahan seluruh sistem. Nah, di bagian ini terdapat 3 struktur data utama. Yang pertama itu list, yang kedua queue, yang ketiga stack. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga struktur tersebut. Yang pertama itu list, menyimpan data warga yang sudah mempunyai kartu. Yang kedua queue, yaitu antrian data formulir sudah masuk atau FIFO, yang artinya itu first in first out. Yang ketiga stack, stack itu adalah tumpukan data untuk membatalkan pengisi formulir terakhir. LIFO, LIFO itu list in first out. Nah, itu penjelasan dari 3 struktur data tersebut. Kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya, ke dev stack UI atau Slack. Nah, di sini saya akan memperlihatkan codingannya. Nah, fungsi ini digunakan untuk membuat tampilan utama aplikasi. Nah, di dalamnya itu terdapat menu. Yang pertama, isi formulir pengajuan. Yang kedua, validasi loket dan cetak ID. Yang ketiga, lihat database dan kartu. Yang keempat, yaitu dashboard analisis. Lanjut lagi, codingan selanjutnya ya. Nah, sini saya akan codingan ini berfungsi untuk menampilkan form pendaftaran peserta. Nah, pengguna dapat mengisi nama, NIK, tanggal lahir, paskes, dan kelas rawat. Nah, kemudian data dapat dikirim ke antrian loket agar diproses terlebih dahulu. Kita lanjut ke bagian codingan dev tampilkan semua antrian. Nah, fungsinya itu untuk mengambil data dari antrian loket atau slab antrian loket, mengubahnya menjadi format list, lalu mengirimkan ke tabel agar bisa dilihat oleh pengguna. Lanjut ke dev cari formulir antrian.
Nah, fungsinya itu untuk menyaring data di dalam antrian berdasarkan kata kunci, nick, atau nama yang diketik pengguna di kolom pencarian. Lanjut lagi ke dev isi tabel antrian. Fungsinya internal untuk mengosongkan baris tabel lama dan menuliskan baris data ke dalam komponen terview berdasarkan data antrian saat ini, sekaligus memperbarui teks total jumlah berkas. Lanjut, dev hapus formulir terpilih. Nah, codingan ini fungsinya untuk menghapus paksa berkas tertentu di tengah antrian jika ada warga yang membatalkan pendaftaran secara manual lewat tabel administrasi bawah. Nah, codingan selanjutnya itu dev proses pendaftaran awal. Nah, di sini saya akan menunjukkan codingan ini. Nah, fungsi ini tuh untuk menjalankan saat tombol kirim ke bagian loket. Saat ketika sudah ditekan, program akan mengambil data dari form, membuat objek peserta baru, menambah data ke queue. Nah, lanjut ke codingan ini. Nah, codingan ini tuh disebut sebagai operasi enview. Nah, selain itu ada data juga disimpan ke stack. Nah, ini codingannya. Ini codingannya untuk disimpan ke stack. Lanjut lagi ke codingan. Nah, kita lanjut ke bagian codingan dev untuk pengajuan ATC. Nah, codingan ini fungsi untuk membatalkan formulir terakhir yang diisi. Nah, program mengambil data terakhir dari stack menggunakan codingan ini. Nah, kita tuh menggunakan codingan ini. Nah, ini dianya mengambil data terakhir dari stack. Dan karena stack menggunakan prinsip LIFO. Lanjut lagi codingan selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan dev assignment form atau slide. Assignment form atau slide. Nah, program ini berfungsi untuk menampilkan halaman loket validasi. Petugas dapat melihat siapa yang berada di antrian paling depan. Lanjut lagi ke codingan dev proses verifikasi dan buat kartu atau slide. Nah, ini adalah fungsi yang sangat penting. Saat tombol validasi ditekan, program akan mengambil data peserta paling depan dari view. Nah, kita pakai codingan ini. Nah, ini berkas warga paling depan antrian. Lanjut ke yaitu operasi ini disebut the queue. Nah, setelah itu sistem akan membuat nomor kartu BPJS secara otomatis, mengubah status menjadi aktif, mengubah status pembayaran menjadi lunas. Nah, kemudian data peserta disimpan ke database menggunakan codingan ini. Nah, ini dia. Agar data peserta dapat disimpan ke database. Kita lanjut lagi codingan selanjutnya.
yaitu dev update queue label atau sub. Nah, ini codingannya. Nah, codingan ini fungsi digunakan untuk menampilkan siapa yang berada di urutan paling depan antrian. Konsep yang digunakan itu adalah pick, yaitu melihat data tanpa menghapusnya. Itu melihat data terdepan tanpa menghapus data tersebut. Lanjut lagi ke codingan. Dev saw database. Nah, fungsi ini menampilkan seluruh peserta yang sudah berhasil divalidasi. Nah, data ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan review. Nah, yang pertama itu nomor kartu, nama, NIK, kelas, dan iuran. Lanjut lagi kita ke codingan dev print card. Nah, codingan ini berfungsi untuk mencetak kartu BPJS tersebut. Nah, program ini menggunakan kanvas printer untuk menggambar logo, nama kartu, nama peserta, NIK, Fastcash, dan berkode, sehingga tampilan kartu menyerupai kartu BPJS aslinya. Lanjut lagi. Ke bagian codingan dev saw dashboard. Nah, fungsi ini menampilkan statistik sistem program menghitung. Nah, di sini kita akan menjelaskan codingan ini. Total sum. Nah, fungsinya itu untuk menjumlah peserta aktif dan menjumlahkan antrian. Selanjutnya ke codingan total khas. Nah, total khas itu fungsinya untuk total khas yang sudah masuk. Jadi kita menggunakan codingan ini. Lanjut ke program utama. Nah, bagian ini itu untuk menjalankan sebuah aplikasi. Nah, program ini untuk membuat jendela utama dan menjalankan sistem sampai pengguna penutup aplikasi. Sekian dari video saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan output program sistem layanan BPJS Mandiri Kabupaten Deli Serdang yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan antar metode menggunakan kecenderaan. Tiga struktur data, yaitu queue untuk antrian peserta, stack untuk riwayat pembatalan formulir, dan list untuk menyimpan database peserta yang telah berhasil divalidasi. Pada menu pertama adalah formulir pengajuan BPJS baru. Pada halaman ini, calon peserta mengisi data berupa nama lengkap, nomor NIK, tanggal lahir, Fastcash tingkat keberapa, serta pilihan kelas. Dan setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol kirim ke antrian loket. Di sini saya akan mengisi data terlebih dahulu. Nah, setelah seluruh data diisi, pengguna dapat menekan tombol kirim ke antrian loket. Dan saat tombol ini ditekan, sistem akan membuat objek peserta baru menggunakan kelas calon peserta BPJS untuk menyimpan seluruh data yang diinput. Setelah tadi kita klik, data yang berhasil dikirim akan masuk ke dalam struktur data queue atau antrian melalui proses enqueue. Queue bekerja menggunakan prinsip free flow atau first in first out, yang berarti data yang pertama masuk akan menjadi data yang pertama diproses.
Sebagai contoh, saya akan menambahkan beberapa data lagi ke dalam sistem. Sekarang, terdapat beberapa peserta yang sedang menunggu proses validasi. Urutan antrian tetap mengikuti urutan pendaftaran, yaitu peserta pertama, kedua, lalu ketiga. Selain queue, sistem juga menerapkan struktur data stack untuk mendukung fitur pembatalan atau penghapusan formulir. Pada bagian ini, petugas dapat mencari data berdasarkan nama atau nick yang masih berada dalam antrian loket. Jika terdapat kesalahan data atau peserta membatalkan pengajuan, maka formulir dapat dihapus sebelum proses validasi dilakukan. Di sini saya akan mencoba menghapus salah satu data yang sudah dibuat. Nah, data yang dipilih berhasil dihapus dari antrian sehingga tidak akan ikut diproses pada tahap validasi berikutnya. Fitur ini membantu petugas dalam mengolah antrian dan memastikan hanya data yang valid yang akan diproses. Selanjutnya, saya masuk ke menu validasi loket dan cetak ID. Pada halaman ini, sistem menampilkan peserta yang berada di posisi paling depan antrian menggunakan operasi pick pada queue. Operasi pick digunakan untuk melihat data terdepan tanpa menghapus data tersebut dari antrian. Karena queue menggunakan prinsip review, maka peserta yang pertama mendaftar akan muncul terlebih dahulu pada halaman validasi. Tadi itu yang saya masukkan data pertama itu atas nama Wahyu Wahyuni. Jadi di sini tuh yang muncul pertama itu Wahyu Wahyuni. Nah, di sini kita klik tombol validasi. Validasi berkas, terbitkan kartu, dan bayar ditekan. Sistem menjalankan operasi review, yaitu mengambil sekaligus menghapus data yang berada di posisi paling depan antrian. Setelah proses validasi selesai, sistem secara otomatis membuat nomor kartu BPJS menggunakan modul random, mengubah status peserta menjadi aktif, serta mencatat pembayaran iuran pertama. Pada tahap ini, peserta telah resmi terdaftar sebagai anggota BPJS. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa jumlah siswa formulir yang mengantri di belakang itu menjadi 0 berkas. Sebelumnya kan 1 berkas, karena tadi berkas si Wahyuni sudah kita validasi, jadinya data yang terdepan itu berubah menjadi Naila Asya. Dan ini juga kita validasi. Nah, setelah semua data telah divalidasi, data peserta tidak lagi berada dalam antrian queue. Data tersebut kemudian dipindahkan ke dalam struktur database yang berfungsi sebagai database utama peserta BPJS. Saya akan menampilkan tampilan output dari menu database peserta dan fitur cetak kartu digital. Saat masuk ke menu ini, yang pertama terlihat adalah panduan biru di atas menginformasikan bahwa ini hanya berisi warga yang sudah lolos validasi loket dan punya nomor kartu resmi. Di bawahnya terdapat tabel interaktif review yang menampilkan seluruh peserta aktif. Tabel ini memiliki 6 kolom: nomor kartu BPJS, nama peserta, NIK, kelas rawat, iuran, dan status. Setiap baris tabel ini mempresentasikan satu elemen dari list database peserta. Coba perhatikan, jika kita kembali ke menu validasi dan proses satu formulir lagi, lalu balik ke sini dan refresh, baris baru langsung muncul. Ini karena tabel membaca langsung dari list yang ada di memori, dan list sudah bertambah satu elemen. Jika belum ada peserta yang validasi, tabel akan terlihat kosong, membuktikan bahwa data hanya masuk ke tabel setelah melewati proses validasi loket. Setelah klik satu nama peserta di tabel, lalu klik nomor biru cetak kartu digital resmi, di bawah muncul jendela kartu digital baru. Dan di sini terdapat logo BPJS Kesehatan, header 2 warna, nomor kartu BPJS, data lengkap peserta, barcode simulasi, dan ke kelas rawat.
Jika tombol cetak diklik tanpa memilih peserta di tabel, sistem menampilkan peringatan. Silahkan klik atau pilih salah satu nama peserta di dalam tabel dahulu. Ini adalah validasi agar kartu tidak dicetak sembarangan tanpa memilih data peserta yang tepat. Sekian output dari menu database dengan kartu digital. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan bagian dari dashboard analisis. Dashboard analisis ini merupakan menunjukkan tampilan output dari hasil dari pengisian formulir, dari validasi dan database kartu. Ini merupakan bagian yang menunjukkan dashboard yang telah bagian yang menunjukkan orang-orang yang telah mengaktifasi kartu BPJS-nya. Ini terdapat 3 orang, merupakan orang-orang yang mengajukan kartu BPJS-nya. Jadi formulir menunggu validasi di loket ini merupakan formulir yang menunggu dia menunggu kita memasukkan berkas pengajuan BPJS baru lagi. Jadi makanya di dashboard analisis ini dia menunggu validasi, dia menunggu kita lagi memasukkan data supaya kita memvalidasi loket dan mencetak ID-nya. Ini juga menunjukkan total kas iuran atau masuk resmi tiga orang ini sudah digabungkan atau sudah dirangkum gitu. Kita bisa lihat rinciannya di bagian database dan kartu. Itu ada iuran sesuai dengan kelas-kelasnya, sehingga digabungkan di bagian dashboard analisis. Digabungkan menjadi hasilnya 300 sekian gitu. Demikian. Nah, berdasarkan proses yang telah ditunjukkan, dapat dilihat bahwa view digunakan untuk mengatur urutan pelayanan peserta, stack digunakan untuk pengolahan pembatalan formulir, sedangkan list digunakan sebagai penyimpanan data peserta yang telah resmi terdaftar. Dengan penerapan ketiga struktur data tersebut, alur pendaftaran BPJS menjadi lebih teratur dan sesuai dengan proses pelayanan yang telah terjadi di dunia nyata. I just had to let you know you're. She ain't happy, baby, she